wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa aba aktsarun nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjuru lana minal ardi yanbu'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan setiap langkah dan nafas yang kita hembuskan semata-mata membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi amal soleh kita Allah catat dan Allah terima sebagai bukti dan kelak akan kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah dipacurkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat sebelumnya Allah Ta'ala sampaikan terkait dengan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Tidak ada kapasitas bagi manusia terkait dengan ruh, karena ruh itu adalah semuanya milik Allah Ta'ala, dan kita hanya diberikan ilmu yang sangat sedikit. Bahas ruh kita yakin benar adanya, tapi lebih dalam kita tidak mampu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa ruh orang-orang yang soleh itu dalam illiyin, tempat yang tinggi yang diberikan kebebasan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ruh orang yang hujar, orang yang durhaka, orang yang tidak beriman, mereka ditempatkan di dalam sijin, di bumi yang paling bawah, tidak bisa kemana-mana, disiksa hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW pun menyatakan bahwa siapa yang bermimpi ketemu aku, maka itulah aku. Itu menunjukkan arti bahwa Nabi dan para Rasul tidak bisa diserupai oleh jin dan setan, sehingga saat kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam mimpi kita, maka saat kita tidur pun kita berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika, kita tidak dalam kendali diri kita pada saat kita tidur, sehingga siapapun kita yang hendak menuju ke tempat istirahat dalam tidur malamnya harus bersiap, berwudu, berdoa, bahkan ada sholatnya. Andaikan kemudian bangun dalam kondisi berpahala, andaikan tidak bangun, meninggal dalam keadaan fitrah, benar-benar diampuni dosanya. Maka wala insina la yadhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bi alaina wakila. Kalau Allah menghendaki semua binasa, maka akan mudah bagi Allah Ta'ala, akan dihilangkan semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Ta'ala. Illa rahmatan min rabbika, kecuali itu adalah kasih sayang dari Allah. Inna fadlahu kana 'alaika kabira,
sesungguhnya karunia Allah itu sangat besar adanya. Maka ayat berikutnya, qul, katakanlah Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul, mulai awal sampai akhirnya, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, mulai jin pertama sampai jin terakhir, kemudian mereka berkumpul mengerahkan seluruh kekuatan ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, berupaya untuk membuat yang semisal Al-Qur'an. Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, seandainya engkau ragu apa yang telah aku turunkan kepada hambaku, faktu bisuratim min mithli wa syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau mereka melakukan, mereka tidak akan bisa melakukan. Berkumpul semuanya, pembesar-pembesarnya, kekuatan dikerahkan untuk diminta membuat yang semisal Al-Quran, semisal satu surat saja, semisal satu ayat saja, bahkan semisal satu huruf saja. Walan taf'al, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahasanya begini, la ya'tuna bimithlihi, mereka semua tidak akan bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian dengan sebagian yang lain saling bahu-membahu, saling menolong untuk mengupayakan bagaimana menciptakan Al-Quran. Maka ini bagian daripada mukjizat Al-Quran yang tidak akan pernah bisa diserupai oleh siapapun. Sehingga dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran mulai ayat pertama, huruf pertama sampai ayat terakhir, huruf terakhir, tidak ada yang perlu kita lakukan walau tidak masuk akal. Banyak hal-hal yang dalam Al-Quran tidak masuk akal. Bagaimana orang tidak makan, tidak minum 309 tahun masih hidup apa meninggal? Masih hidup apa meninggal? Masih hidup. Masih hidup. Tidak makan, tidak minum, menurut kadar pertimbangan ilmu manusia mati. Tapi bagi Allah tidak. Sama dengan sekarang. Siapa yang mengatakan Nabi Isa itu meninggal? Bahasanya kan itu. Ya, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma shalabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Tetapi yang terjadi adalah walakin subbihalahum. Tetapi Nabi Isa diserupakan dengan murid yang berkhianat kepada beliau alaihissalam. Bal rafa'ahullah, akan tetapi Allah mengangkatnya. Ketika Allah mengangkatnya, sama dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak masuk akal bagaimana kemudian perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2135 kilo. Nggak mungkin. Apalagi sampai langit yang paling atas, Sidratul Muntaha, malaikat Jibril aja nggak nyampe. Bahasanya begitu, nggak mungkin. Makanya diawali dengan kata-kata tasbih, subhanalladzi asra, maha suci Allah, dengan anggapan, dengan keyakinan, dengan pendustaan oleh orang-orang yang tidak meyakininya, alladzi asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan abdun itu penyatuan antara ruh dan jasad. Ada yang menganalisa, udah mungkin kalau jasad manusia itu paling dirubah jadi ruh. Loh, ini abdun kok, bukan bi ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Bi 'abdihi, dengan hamba. Hamba itu perpaduan antara ruh dan jasad. Saya jenengan ini ruh dan jasad. Kan begitu? Ruhnya di mana, Pak? Bapak ada rohnya enggak? Di mana? Sini itu mana? Di sini mana? Ya, kita nggak ngerti posisinya. Mohon maaf, apakah di kepala? Kalau kepalanya dipotong, rohnya hilang? Hilang. Nggak usah kepalanya dipotong, dadanya ditekan sampai terjepit, hilang rohnya kan? Berarti rohnya di dada? Enggak. Ya sudah. Yang penting kalau kita gerak berarti ada rohnya. Kalau tidak bergerak berarti hilang. Nggak bisa. Yang namanya hamba itu perpaduan antara roh dan jasad. Roh toh nggak bisa kelihatan.
Roh tak bisa kelihatan. Jadi jangan sampai kemudian saya jangan mengaku kemudian melihat roh. Ya Pak. Itu ada roh yang ikut sholat. Mana rohnya? Ya, kalau jasad nggak bisa bergerak. Ya, makanya kita dinyatakan makhluk hidup karena adanya ruh dan jasad itu berkembang. Maka inilah yang kemudian banyak hal-hal yang di dalam Al-Quran itu tidak bisa kita cerna dengan panca indera, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Bagaimana tiba-tiba tanah langsung jadi manusia? Bagaimana seorang wanita yang tidak pakai adanya kumpul dengan laki-laki kemudian mengandung punya anak? Bagaimana seorang suami istri, suaminya sangat tua renta, istrinya mandul, bisa mengandung, bisa punya anak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Nah inilah yang kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Orang yang mendalam ilmunya akan menyatakan apapun yang ditetapkan di dalam Al-Quran benar adanya. Makanya maha benar dengan segala firman. Benar sudah. Masuk akal, tidak masuk akal, benar. Bahasanya kita begitu. Mohon maaf, termasuk apa benar yang melahirkan itu ibu kita? Benar. Tahu waktu lahir itu kalau ibunya? Atau katanya? Bapak Ibu, ngerti kalau yang melahirkan kita itu ibu kita yang itu? Buktinya mana? Apa pada waktu lahir langsung kenal sama ibunya? Enggak. Iya kalau nggak ditukar, misalnya kan begitu. Iya kalau nggak keliru, maka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dilahirkan di muka bumi ini tidak ngerti apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak tahu siapa-siapa. Maka saat semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala, la'allakum tashkurun, agar supaya kita bersyukur. Bersyukur tidak hanya sekedar diucap, apa yang diperintahkan jalankan. Lakukan apa yang diperintahkan, karena yang akan dinilai di hadapan Allah Ta'ala nanti adalah bima kuntum ta'malun, bukan ta'lamun, bukan sekedar yang diketahui, akan tetapi apapun yang kita laksanakan berdasarkan ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seandainya ada manusia dan jin itu kemudian mendustakan Al-Quran, suruh buat sendiri, mereka tidak akan mampu. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an, dan sungguh telah kami jelaskan kepada manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Quran ini, min kulli matsal, dengan tiap-tiap atau dari tiap-tiap perumpamaan. Banyak perumpamaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Allah ciptakan perumpamaan. Famathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha bisabat tutiku kullaha kullahin bi rabbiha. Perumpamaan kata-kata ucapan yang baik itu seperti pohon yang akarnya tunjang menghujam, tidak pernah akan roboh. Kemudian pohonnya besar, dahan rantingnya dapat melindungi yang di bawahnya, tuh tiukulaha kullahin, yang buah-buahnya itu tanpa musim. Pohon besar, kuat, tunggang, yang buahnya itu tanpa musim. Pohon apa itu? Tanpa musim, terus berbuah. Kalau sekarang kan musim mangga, ya kan? Maka siapapun yang punya mangga di rumah, kalau lebat buahnya pas pengajian mohon dibawa, terutama Selasa keempat. Iya, jangan dimakan sendiri, itu kan. Ya, sekali-kali pas pengajian dibawa, kemudian dibagikan. Mau Pak? Mau dibagikan mangga? Mau. Aduh itu. Jangan kemudian ditebas nedok mantuk-mantuk di duit nedok. Ya kan? Mumpung musim itu belum tentu. Ya kan, tapi sekali kita kemudian berbagi, oh insya Allah itu tumbuhnya itu tanpa masalah. Banyak itu, tapi justru kalau kemudian tetangga saja tidak boleh, Pak mohon maaf ya, itu jangan diambil dulu. Kalau Bapak nggak mau ngambil, izin saya dulu, nanti saya kasih nomor. Wow. Ya, padahal Nabi SAW menyatakan bahwa kalau ada pohon yang berbuah, yang ini dahannya itu ke tetangga, tidak usah pakai melarang. Sampaikan bahwa yang ke arah rumah jenengan itu hak jenengan, walaupun itu lebih lebat buahnya.
Saya yang mohon maaf tiap kali kemudian memberikan daun, ya kan? Tiap kali memberikan daun, ini saatnya berbuah, monggo silakan diambil. Jangan malah dilarang atau malah diangkai itu tadi. Nah, inilah yang kemudian bahasa kita, oh, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberikan. Kenapa kita menganggap bahwa itu milik kita? Kita bagi. Atimut ta'am, afsus salam, atimut ta'am, silul arham, wakum billaili wan nasu yang tadkhul jannata bisalam. Jadi dengan cara berbagi makanan, apapun yang kita punya berupa makanan, kita bagi. Itu salah satu cara supaya kita dimudahkan masuk surga Allah Ta'ala. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, bahasanya begitu. Makanya banyak perumpamaan-perumpamaan termasuk daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah ciptakan perumpamaan hidup itu seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Kana tahta 'abdaini min 'ibadina shalihin. Dia istrinya Nabi. Dia istrinya manusia yang terpilih, yang langsung dapat wahyu dari Allah Ta'ala, yang langsung dijaga sama Allah. Istrinya Nabi, fakhonatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'an. Tapi kalau dia berkhianat, tidak taat kepada perintah yang disampaikan oleh Rasul, walaupun itu adalah suaminya, maka suami yang seorang Nabi pun tidak akan pernah bisa memberikan jaminan keselamatan. Sebaliknya, Badarakallahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Lalu kita lihat, Allah ciptakan perumpamaan istrinya Fir'aun, Ibu Asia. Walaupun dia dibunuh oleh suaminya, wafat dalam keadaan syahid, tersenyum dengan gembira karena ditampakkan rumahnya di surga oleh tangan suaminya. Dan ada cerita kabar bahwa Ibu Asia itu minta cerai, walaupun suaminya kayak begitu. Dia hanya berdoa, Robbi berdiri indah kebaikan terjadi pada jini min Fir'aun. Robbi berdiri indah kebaikan terjadi, ya Allah, bangunkan rumahku untukku nanti di surga, dan selamatkan aku dari perbuatannya. Selamatkan aku dari perbuatannya suamiku. Tidak minta cerai, tidak minta pisah. Tidak ada ceritanya Ibu Asia pisah. Tidak, bahwa yang membunuh secara biadab Ibu Asia di tiang gantungan, di tiang yang kemudian ditusuk, ya, disiksa secara biadab itu, ternyata itu masih berstatus suami istri. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah ciptakan perumpamaan. Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan. Walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Ini bagaimana menjadikan kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa yang menyelamatkan itu adalah iman. Yang menjadikan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala itu adalah takwa. Makanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri, penduduk desa itu kemudian aman wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan bukakan berkah dari langit, Allah bukakan berkah dari bumi. Bahkan begitu. Jadi kuncinya itu iman dan takwa. Kuncinya adalah iman dan takwa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah bekalnya iman dan takwa. Bahasanya begitu. Makanya ketika penduduk negeri itu kemudian walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika mereka tidak beriman dan bertakwa, mereka mendustakan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah binasakan. Bahasanya begitu. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan kuncinya itu adalah iman dan takwa. Fa aba aktsarun nas illa kufura. Tetapi walaupun sudah dijelaskan dengan banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, maka kebanyakan manusia mereka mengingkari, mereka enggan untuk mengimani. Makanya kadang-kadang saya menjenengan kadang-kadang ingin menjadi orang yang golongan banyak. Karena itu, meskipun Nabi SAW senang kalau umatnya banyak. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab mendengar ada seorang yang berdoa supaya dijadikan golongan yang sedikit. Sahabat Umar marah.
Nabi SAW itu berjihad, berperang supaya umatnya banyak, memotivasi supaya kita banyak anak, supaya umatnya banyak. Kenapa engkau berdoa untuk menjadi golongan yang sedikit? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan kami sebagai golongan yang sedikit. Kenapa? Bahasanya begitu. Dibukakan oleh sahabat ini Al-Quran. Wahai khalifah, tidakkah kau perhatikan bahwa di dalam Al-Quran itu yang sedikit itu yang benar, yang sedikit itu yang baik. Qalilan ma yu'minun, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang sempurna, sedikit sekali yang beriman, sedikit sekali yang sadar. Justru yang baik, bal aktsarul fasiqun, banyak yang kafir, la yu'minun, tidak iman, kufur. Bahkan di sini apa aktsarun nas, bal aktsarul fasiqun, banyak yang fasik. Mendengar ayat itu, penjelasan itu, sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab langsung kemudian menangis. Iya, kau benar. Golongan yang sedikit di dalam Al-Quran adalah golongan yang selamat. Maka kadang-kadang saya menjadikan tidak perlu kecil hati ketika kita tidak berjumlah yang sangat besar. Bagaimana Panglima Tolut ya dengan pasukan yang sangat sedikit tereliminasi dengan ujian-ujian dunia. Innallaha mubtalikum binahar. Salah satu ujiannya adalah air yang ada di sungai. Siapa yang kemudian bersenang-senang, kemudian menikmati segarnya air, ditinggal sama Panglima Tolut. Tinggal sedikit. Sehingga ada doa. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit atas izin Allah Ta'ala, mereka mempunyai militansi yang kuat, kekuatan yang sempurna, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, nyandar tawakalnya kepada Allah Ta'ala, maka bisa mengalahkan golongan yang banyak. Kenapa? Karena Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Kesabaran ini adalah sumber kekuatan. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pendirian kami, tidak goyah sama sekali. Makanya saya menjadikan hidup ini kalau kemudian untuk akhirat, itulah yang benar. Kalau hidup ini hanya untuk sekedar untuk yang ada di depan mata, yang ada di depan mata akan sirna. Kalau hanya sekedar dunia, suatu saat itu dunia yang tidak mau sama kita. Kita ngejar dunia, dunia yang tidak mau sama kita. Mohon maaf, tambah hari makan tambah banyak apa tambah sedikit? Tidurnya tambah banyak apa tambah sedikit? Duitnya? Minta sedikit apa banyak? Loh kok minta banyak? Makannya tambah sedikit, tidurnya tambah sedikit. Lah kok duit tambah banyak untuk apa? Sodakonya sedikit apa banyak? Sodakonya sedikit apa banyak? Lah kok minta banyak duitnya, mau sodakonya sedikit? Terus untuk apa? Untuk pajangan, biar rekeningnya nolnya banyak, disimpan-simpan. Kalau disimpan-simpan kemudian ditinggal mati, jadi miliknya siapa? Jadi milik yang mati atau milik yang masih hidup? Yang masih hidup itu rebutan apa dibagi secara adil? Terus ngapain? Nah, jadi kan gitu. Makanya am kuntum syuhada idh hadara Yaqubul maut. Kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam pada saat beliau dipanggil menghadap kembali pada Allah, dikumpulkan anak-anaknya. Mata butuh itu qala li bani mata butuh Nabi bani. Nah, sebelum bapak dipanggil menghadap kembali pada Allah, bapak ingin kepastian. Setelah bapak tidak ada, apa yang kau sembah? Setelah bapak tidak ada, apakah kau tetap ke masjid? Setelah bapak tidak ada, apakah tetap kau menjaga auratmu, wahai putriku? Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sebuah kalimat yang menenangkan hati. Iya bapak, sepeninggal bapak kami tetap menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, terus sampai dan kami berserah diri kepada Allah, kami menjadi orang Islam. Kalimat-kalimat itu jangan sampai kemudian sepeninggal kita berebut, berhadapan di meja hijau antara kakak dan adik, memperebutkan harta ayah ibu. Harta yang tidak dia cari, dia mendapatkan karena dia berstatus nasab, bukan ia yang mengusahakan. Makanya kemudian kita sampaikan,
Makanya sampai hari ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfi dzurriyyatan dha'afan, hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi lemah. Satu, lemah dalam secara kehidupan, lebih-lebih lemah dalam keadaan iman. Lemah secara kehidupan tidak boleh. Kita harus bekali. Kenapa kata fakru yakuna kufron? Hampir fakir itu akan menjadikan kufur. Berapa banyak hari ini orang yang tak punya tempat tinggal, makan susah, tapi Jumatan enggak? Ada. Makan susah, enggak punya tempat tinggal, tapi enggak Jumatan. Bukan termasuk yang mundur. Jangankan Jumatan, sholat 5 waktu aja enggak. Ramadan enggak kelihatan puasa. Makan susah. Apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Ya. Justru yang kita banggakan di hadapan Allah adalah amal soleh. Biar kita tidak punya harta banyak, biar. Tapi kita punya amal soleh yang mungkin orang lain tidak bisa melakukan. Yang itu cukup menjadi bekal kita untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Ta'ala. Itu yang kemudian kita kejar. Kayak kita punya amalan-amalan yang rahasia, amalan yang kita banggakan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana Ashabul Kahfi, pada saat dibutuhkan baru terucap, wahai Allah, saya adalah seorang majikan yang punya pegawai. Satu saat pada saat gajian ada salah satu pegawai saya yang tidak hadir, sehingga dia tidak bisa mendapatkan gaji saat itu. Dan gaji itu saya kembangkan menjadi ternak yang ada di lapangan itu. Saat dia datang saya kasihkan semuanya. Kalau saya jangan dikasihkan pokok gaji apa dikasihkan semuanya? Halo? Dikasihkan semuanya apa pokok gajinya toh? Belum tentu. Itu semua milikmu. Ndak, juragan, saya hanya meminta jatah gaji saya. Iya, dari gajimu aku kembangkan menjadi ternak yang sejumlah itu. Ambil semuanya. Itu hakmu semua. Kalau kita ambil dua saja, itu jatah dan yang lain itu saya yang mengembangkan. Masya Allah. Wahai Allah, saya adalah seorang anak yang punya usaha pemerahan susu. Sebelum saya berikan kepada anak dan istri saya selalu ambilkan kepada ayah ibu saya untuk menikmati terlebih dahulu hasil daripada ternak susu saya. Ya Allah, saya seorang laki-laki yang suatu saat dapat kesempatan hampir melakukan perzinahan dengan seorang wanita. Tapi pada saat itu kemudian saya ingat kepada Engkau, saya tidak jadi melakukannya. Kalau ini kau terima ya Allah, berikan kami solusi, bukakan pintu. Ini adalah amalan andalan yang tidak perlu orang lain tahu. Tapi hari ini kadang-kadang kita terpengaruh dengan gaya-gaya unjuk diri. Ya, kadang-kadang berbagi saja ya. Tipis bedanya antara dokumentasi laporan dengan unjuk diri tadi. Infak sodok. Kadang-kadang hari ini banyak status itu yang berisi unjuk diri, bukan sekedar laporan. Kalau laporan berarti mengajak orang bagaimana perbuatan baiknya ditiru oleh orang lain. Mendalala khair kalau itu ajri fa'il. Dia ingin melakukan percepatan. Kalau saya saja yang melakukan perbuatan baik ini, maka pahalanya cuma sedikit. Tapi kalau saya siarkan, kemudian orang banyak meniru tanpa ada keinginan sedikit pun kita dipuji, maka itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak orang yang enggan, bahkan orang yang mengingkari. Bahkan waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardh. Mereka berkata, kami tidak akan beriman, kami tidak akan mempercayai sehingga kamu memancarkan untuk kami mata air. Dituntut, coba datangkan mata air. Ya. Sama dengan kaumnya Nabi Musa. Pada saat diperintah untuk menyembelih sapi, ya kan? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa? Qalu ud'u lana rabbaka. Coba, hai Musa, minta penjelasan lagi. Kira-kira sapinya ini warnanya apa? Sapinya ini besar apa kecil? Sapinya ini dipakai membaca apa enggak? Qaulul ana ji'ta bil haqq fadzabahu wa ma kadu yaqalu. Kebanyakan tanya,
hampir tidak bisa melakukan. Kenapa? Kalau perintah awal sembelih sapi, asal sapi, bukan kuda, selesai. Tapi tanya, ya kan ada orang begitu, Pak besok ada pengajian ya? Ya jam berapa Pak? Kajiannya apa Pak? Yang datang sedikit apa banyak? Kira-kira ada makanannya apa enggak? Ini mau ngaji Pak. Ya kan? Kayak interogasi, ujung-ujungnya, waduh Pak mohon maaf saya tidak bisa hadir. Nah, ngapain banyak nanya? Sudah datang saja sudah. Bahasanya pun aliman au muta'aliman au mustami'an. Kalau kita berkapasitas, ilmu kita serap secara maksimal. Kalau untuk menyerap ilmu, ya kan sudah terbatas, kapasitas sudah melemah, ya sudah hadir saja. Mustami'an, cukup dengarkan, hadir dengarkan. Itu akan menjadikan manfaat. Wala takunu jahilan. Jangan sampai kemudian kita tidak ngerti ilmu. Beberapa hari yang lalu ada pelatihan terkait dengan haji. Jadi saya sampaikan supaya kita benar-benar perhatian. Naudzubillah. Ada jamaah haji itu yang sudah menunaikan ibadah haji, selesai tanya Pak Yai, kapan kita munggah kaji? Sudah selesai tawaf ifadah, selesai tanglet. Pak Yai, munggah kaji ini kapan? Nah muter-muter ini mau apa ya enggak kaji? Selesai semua, munggah kaji ini kapan? Dipikir munggah kaji, munggah ondo, munggah gunung. Coba. Ya naudzubillah. Seitukah? Ya, makanya al ilmu qabla al amal, ya. Al ilmu qabla al amal, kita harus pahami ilmunya sebelum melakukan. Ya, namun tawaf niku yo nopo lho tawaf. Anda sudah sampai di tempatnya, tawaf enggak ngerti. Tawaf enggak ngerti sampai kebablasan itu sampai 10. Tawaf sampai sampai 10 pe pinten lho? Pe 11 lho. Kakean to lho. Kakean to. Dan terus ya nopo ilmune. Ya kan? Oke, itu rukun Islam lah, rukun Islam yang dinyatakan oleh Allah Taala, man istata'a ilaihi sabila. Ada sekarang ini nikah, tapi sudah menikah tapi nggak tahu ilmu nikah coba. Sudah menikah nggak tahu ilmunya nikah. Terus gimana? Ya. Nah inilah yang kadang-kadang dianggap nikah itu hanya kerja, bisa memberi makan, bisa membelikan pakaian, bisa menempatkan diri di tempat tinggal yang layak. Enggak. Bagaimana seorang laki-laki menghadapi seorang perempuan? Bagaimana seorang perempuan menghadapi laki-laki? Ada psikologi wanita, ada psikologi laki-laki, ada syariat dan lain sebagainya. Yang itu tidak sekedar untuk main-main. Hari ini bagaimana orang siap menikah tanpa persiapan ilmu menikah? Dan itulah yang kemudian berapa banyak yang tidak beriman, ya, hanya menuntut ini dan itu dan naudzubillah, sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita jangan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan kau sampai mati dalam kondisi berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang kita terima dalam kondisi yang tidak enak, jangan kemudian menjadi berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus tidak enak badan? Kenapa saya harus menerima ujian ini? Tidak usah kenapa. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bi khairan ajjala uqubatahu fid dunya. Apapun yang kita terima dalam kondisi yang tidak menyenangkan, membuat hati kita ciut dan kita harus menguatkan kesabaran dan pertahanan diri dengan iman, itu adalah kehendak baiknya Allah Ta'ala. Jadi kita dikasih sakit itu supaya kita merasakan betapa nikmatnya saat sehat. Bagaimana ketika kita memiliki sesuatu, ternyata sesuatu itu bukan hak milik kita. Itu bagaimana pertanggungjawabannya? Coba mohon maaf. Kita lebih tanggung jawab milik kita apa milik orang lain? Lebih tanggung jawab itu milik kita apa milik orang lain? Milik orang lain gitu ya. Tanggung jawabnya besar. Mobil pribadi sama mobil dinas yang taruh keluar yang mana? Mobil pribadi sama mobil dinas yang ditaruh keluar yang mana? Dinas. Loh katanya tanggung jawabnya berat yang milik orang lain. Yang dikelandang malah mobil. Iya. Kalau mobil pribadi terserah, rusak milikmu sendiri. Karena ini mobil dinas, tanggung jawabnya kepada orang lain. Harusnya begitu.
Harusnya begitu. Kenapa? Summalatus aluna yauma idzin. Jangankan milik dinas, jangankan milik orang lain, yang kita anggap milik sendiri saja bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah Ta'ala. Maka inilah yang kemudian bahasa kita, kalau kita merasa diri memiliki sesuatu, maka itu tidak benar. Kita akan mengabaikan tanggung jawab. Jangankan yang merasa kita miliki, nyawa saja kita tidak ikut punya, sehingga kita menyatakan pada saat Allah mengambil nyawa kita, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin. Apa yang Allah berikan miliknya Allah, apa yang Allah ambil juga kepunyaan Allah. Dan itu semua sudah Allah tetapkan kapan waktunya itu tiba. Makanya mereka yang tidak beriman itu banyak alasan, banyak menuntut yang ini yang itu. Au takuna laka jannatun, atau engkau menjadikan sebuah kebun min nakhilin dari kurma, wa inabin dan anggur, fatufajjiru anhar, dan kamu alirkan sungai-sungai, hilalaha di celah-celahnya, tafjiro dengan memancar, autus kita sama, atau kamu menjatuhkan dari langit, kama za'amta, sebagaimana engkau persangkakan atau engkau katakan alaina kepada kami, kisafan yang berkeping-keping, au yatina, atau taktiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau mendatangkan dengan Allah Ta'ala dan malaikat yang saling berhadapan-hadapan. Jadi artinya nantang ini orang. Kalau sudah nah, iman itu nantang, tunjukkan bukti bahwa Allah itu benar. Ya. Kafabil mauti tazkir. Cukup kematian seseorang itu menjadi peringatan. Ya, coba dulu orang seperti apa pada waktu hidupnya, semua tidak berani menantangnya. Tapi pada saat sudah dicabut nyawanya, siapa yang mau menemani? Siapa yang mau menghormati? Ya, keluarganya saja suruh mengusir, cepat antarkan ini ke pemakaman, jangan lama-lama. Bahkan ketika dia punya kendaraan mewah, pada saat dia sudah jadi mayit, dinaikkan kendaraan mewah atau kendaraan yang satu itu. Ya kan? Pernah rekreasi pakai kendaraan itu? Pernah piknik pakai kendaraan itu? Pernah undangan bowo pakai kendaraan itu? Tidak pernah. Tapi pada saat dicabut nyawanya, semuanya tidak boleh. Ya, semuanya tidak boleh. Kendaraan yang dimiliki tidak boleh ditempati. Dia harus pakai kendaraan yang itu. Walaupun sekopnya itu gelodakan, harus naik itu. Padahal semasa hidupnya tidak pernah mau. Ya kan? Sekop tidak enak sedikit ganti. Ya kan, harus walaupun banyak beronjalan harus naik di kendaraan itu, tidak terasa begitu. Tapi ketika sudah jadi mayat, ya kan, mau tidak mau ya naik kendaraan itu. Nah inilah yang kemudian bahasa kita, hati-hati orang itu kalau sudah tertutup hatinya, maka dia tidak akan mengimani, mempercayai apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yakuna laka baitun min zuhrufin au tarqa fis samai, atau bagi kamu rumah dari perhiasan, atau kamu naik di langit, walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban taqra'uhu. Jadi walaupun punya rumah kemudian dari perhiasan, sampai punya rumah setinggi langit pun mereka tidak akan percaya, dan tidak akan kemudian mereka mendapatkan hidayah walaupun dia dibacakan oleh kitab, dibacakan kitab kepada mereka. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaron rasula. Maha suci Allah, bukankah aku adalah hanya seorang manusia dan aku hanyalah seorang utusan. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa aku adalah seorang manusia yang tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, dan aku adalah seorang rasul yang tidak bisa merubah hati siapapun. Bahkan pada saat Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat itu, sedih banget Nabi SAW itu. Dan Allah memberikan pernyataan yang menghibur. Nabi SAW, hai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sekalipun engkau hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha, hanya Allah lah
yang maha memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiya. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, siapapun tidak akan bisa menyesatkannya, dan siapapun yang dibiarkan oleh Allah Ta'ala tersesat, siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk kepadanya. Bapak Ibu sekalian, barangkali sampai ayat ini mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan doa khusus kita mudah-mudahan Ramadan yang semakin dekat ini Allah akan izinkan untuk kita semuanya bisa berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat ibadahnya sempurna kita laksanakan seluruh rangkaian amal soleh, dan selepas Ramadan kita mendapatkan ampunan dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.